Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan syukur selalu kalian panjatkan karena kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk belajar bareng di kelas fisika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu juga hampir sama seperti gerak lurus, di mana ada gerak melingkar beraturan dan juga ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, sebenarnya secara nggak sadar, materi ini juga sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari loh. Misalnya kalian saat melihat, memperhatikan putaran jarum jam. Nah, jarum jam itu terus berputar untuk menentukan waktu, kecuali kalau baterainya habis, barulah dia mati tidak berputar. Selain itu, kalian juga tahu kan kalau bulan itu juga bergerak mengelilingi bumi? Atau kalian pernah bermain bola kecil yang digantung pada tali, kemudian kalian putar talinya. Nah, atau juga kalian bayangkan saat kalian naik apa ya itu namanya biang lala. Naik biang lala, kemudian kalian dulu saat masih kecil naik kemidi putar, itu termasuk di gerak melingkar. Atau juga kalian saat naik motor. Coba kalian perhatikan, di situ ada perputaran roda sepeda motor kalian. Itu juga termasuk gerak melingkar. Nah, jadi semua perputaran yang membentuk lintasan dan memiliki titik pusat di tengahnya itu disebut dengan gerak melingkar. Nah, berarti di situ ada juga nanti karena satu putaran itu kan ada 360 derajat ya. Berarti nanti ada yang namanya kecepatan sudut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertiannya dulu. Pengertian tentang gerak melingkar, cara perhitungannya, dan yang penting nanti kita akan mengerjakan contoh soal latihannya. Nah, pertama, apa itu gerak melingkar? Sebelum kita jauh membahas tentang materi gerak melingkar berubah beraturan ataupun yang gerak melingkar beraturan saja, ada baiknya jika kalian sudah memahami dasarnya dulu. Jadi dimulai dari mengenal pengertiannya. Nah, gerak melingkar atau disebut juga gerak sirkuler adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetap di tengahnya tadi. Ada titik porosnya. Nah, faktor apa saja toh yang membuat suatu benda itu mengalami gerak melingkar? Apa yang menyebabkan? Coba, apa jawabannya? Coba kalian pikirkan sejenak, apa yang membuat sebuah benda itu bisa bergerak melingkar? Apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah gaya. Jadi suatu gerakan bisa berputar itu karena adanya gaya. Gaya yang mempengaruhi sebuah benda itu bisa bergerak melingkar. Jadi dia yang membelokkan membentuk lingkaran. Gaya itu disebut dengan gaya sentripetal. Atau sering kalian temui di buku-buku panduan atau di mana itu disimbolkan dengan Fs. Fs itu merupakan gaya sentripetal. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di gerak melingkar? Di antaranya ada frekuensi, kemudian ada periode, ada kecepatan linier, kemudian ada percepatan sudut, kemudian ada kecepatan sudut.
Nah, kemudian apa aja pengertiannya dari yang sudah Bu Evi sebutkan tadi? Coba frekuensi itu apa? Kita kembali ke masa SMP. Bu Evi yakin kalian sudah belajar tentang frekuensi. Apa itu frekuensi? Ayo. Ayo, frekuensi atau F, yaitu banyaknya putaran yang dihasilkan setiap 1 detik, atau F sama dengan N per T. N-nya itu N kecil, di mana itu merupakan jumlah putaran, dan T-nya adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali putaran. Kemudian selanjutnya adalah periode. Nah, ada hubungannya kan antara frekuensi dan periode. F sama dengan seper T atau T sama dengan seper F. Gitu toh, waktu SMP dulu. Nah, periode itu apa? Berarti kebalikannya dari frekuensi tadi. Kalau frekuensi itu N per T, maka periode adalah T per N. Waktu yang dibutuhkan. Itu periodenya. Kemudian yang perlu kita bahas lagi adalah kecepatan linier atau yang disebut juga kecepatan tangensial. Hubungan panjang lintasan linier yang harus ditempuh benda dengan setiap selang waktu tempuhnya itu disebut dengan kecepatan linier. Kemudian ada percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu biasa dituliskan dengan alfa. Itu merupakan laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Saya ulangi bahwa percepatan sudut atau alfa itu merupakan laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang perpindahan sudut atau delta theta. Apa itu perpindahan sudut? Yaitu sudut benda yang bergerak secara melingkar dalam selang waktu tertentu. Itu perpindahan sudut. Nah, kalau kecepatan sudut, ada perpindahan sudut, ada kecepatan sudut. Nah, di situ disimbolkan dengan omega. Omega. Besar sudut yang ditempuh dalam setiap satuan waktu. Nah, di situ kecepatan sudut itu merupakan 2pi per T nanti. Mengapa 2pi per T? Untuk nilai pi radian itu nilainya 180 derajat. Nah, kalau satu lingkaran penuh itu kan berarti 2 kali 180, ada 360 derajat dibagi dengan waktu. Nah, waktu di sini dalam gerak melingkar itu merupakan waktu periodenya. Nah, sekarang kalian udah mengenal pengertian dari gerak melingkar beraturan dan yang beraturan. Sekarang kita akan mulai tentang rumus-rumus pengertian daripada gerak melingkar tersebut. Masuk ke besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Yang pertama diantaranya adalah periode, kita simbolkan dengan huruf T besar, yaitu waktu yang diperlukan untuk sekali berputar. Jika dalam waktu T itu benda melakukan N kali putaran, jadi N-nya itu adalah jumlah putaran dan T-nya adalah waktu, maka T sama dengan T kecil dibagi dengan N. Tadi saya sudah bilang bahwa ada hubungan antara periode dengan frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya putaran tiap satuan waktu. Sehingga di situ ada kebalikan ya. Jadi dari T itu sama dengan seper F atau F sama dengan seper T. Sehingga untuk perumusannya juga seperti itu, kita balik aja bahwa F itu sama dengan N per T. Begitu ya. Kecepatan sudut atau juga disebut dengan kecepatan anguler, di mana di situ simbolnya omega. W melingkar atau bisa dibaca dengan omega, yaitu besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Di mana omega itu sama dengan theta per T. Dan nilai theta sendiri itu adalah satu lingkaran penuh atau bisa diganti dengan 2pi.
2 kali 180 derajat. Ada 360 derajat dibagi dengan T-nya di situ adalah periode. Nah, karena tadi frekuensi dan periode itu ada hubungannya, sehingga 2 pi per T itu sama dengan 2 kali pi dikalikan dengan F. Kemudian untuk laju linier atau V itu adalah panjang lintasan yang ditempuh tiap satuan waktu. Laju linier di sini disimbolkan dengan V, nggih. Jadi jika benda itu bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan R dan periode T, maka besarnya laju atau kecepatan linier adalah V sama dengan 2pi R per T. Atau karena tadi periode atau T itu ada hubungannya dengan F, maka 2pi R per T itu boleh kita tuliskan 2pi RF. Atau sama dengan omega kali R. Mengapa? Karena 2pi F itu kan merupakan omega, sedangkan R-nya R berdiri sendiri. Sehingga V laju linier itu sama dengan 2pi R per T atau 2pi RF atau omega dikali dengan R. Kemudian di situ saya tuliskan nilai dari theta. Theta sama dengan omega dikalikan dengan T. Untuk kecepatan linier, kalau tadi laju linier, ada beda ya, ada laju linier dan ada kecepatan linier. Laju linier termasuk besaran skalar, sedangkan kecepatan linier termasuk besaran vektor, yaitu kecepatan yang arahnya tegak lurus terhadap jari-jari lintasan. Lintasannya bentuknya apa? Lintasannya tadi berbentuk lingkaran. Nah, setelah tadi kita belajar tentang laju linier atau kecepatan linier, dalam gerak melingkar berubah beraturan juga terdapat percepatan sentripetal. Tadi sudah kita bahas di depan bahwa gaya yang mempengaruhi sebuah benda itu bisa bergerak melingkar itu disebut dengan gaya sentripetal. Nah, karena gaya sentripetal itu F itu kan sama dengan M kali A ya. Nah, untuk gaya sentripetal juga sama rumusnya M kali A. Cuma A di situ adalah A sentripetal atau percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Percepatan ini sebagai akibat adanya perubahan arah kecepatan linier. Nah, besarnya berapa? AS, percepatan sentripetal, itu sama dengan V kuadrat per R. Sama dengan juga omega kuadrat R. Mengapa kok menjadi dari V kuadrat per R menjadi omega kuadrat R? Karena ada hubungan antara V dan omega, di mana V itu sama dengan omega R. Di depan sudah saya jelaskan bahwa V itu kan sama dengan 2 pi dikali R nggih. Sehingga 2 pi R per T nggih V itu. Sehingga 2 pi per T itu merupakan omeganya. Kemudian R-nya R jari-jari berdiri sendiri. Nah, karena ada hubungannya itu tadi, maka boleh kita tuliskan bahwa AS itu sama dengan omega R, omega kuadrat dikalikan dengan jari-jari. Nah, satuannya apa untuk percepatan sentripetal? Sama dengan percepatan pada gerak horizontal, bahwa A itu meter per sekon kuadrat. Ini penerapan gerak melingkar. Di sini saya tampilkan ada 3 macam. Jadi di situ ada hubungan roda-roda. Yang pertama pada 2 roda dipasang sepusat. Coba kalian lihat yang gambar A. Di situ ada pusatnya, kemudian rodanya itu ditumpuk. Saya contohkan atau kalian bayangkan itu roda sepeda ontel bagian belakang. Sering kita lihat pada sepeda federal ya. Itu ada beberapa gear di situ yang ditumpuk-tumpuk. Nah, itu contoh dari
Yang A, pada dua roda dipasang sepusat atau satu sumbu. Nah, untuk dua roda yang sepusat itu memiliki kecepatan sudut yang sama, tetapi untuk kecepatan liniernya berbeda. Jadi bisa kita tentukan langsung bahwa jika dua roda atau lebih dari dua itu sepusat, maka yang sama adalah kecepatan sudutnya. Kemudian apabila kita bandingkan dengan yang B, pada dua roda bersinggungan. Coba kalian lihat di situ. Ada dua roda bersinggungan, jadi di situ pusatnya berbeda, rodanya dengan ukuran yang berbeda, ada yang agak kecil ataupun besar ataupun juga sama, bersinggungan. Itu sama dengan yang C, yaitu pada dua roda yang dihubungkan dengan tali. Kita menemukan atau sering kita temukan di rantai sepeda. Buh sepeda ontel, buh sepeda motor itu kan ada dua roda yang dihubungkan dengan tali. Dari yang B dan C itu memiliki kecepatan linier yang sama. Jadi V1, V roda 1 sama dengan V roda 2. Sedangkan untuk nilai omeganya berbeda. Jadi untuk A itu yang sama omega N, kecepatan sudutnya. Untuk yang B dan C, roda yang bersinggungan ataupun yang dihubungkan dengan tali, itu yang sama adalah V-nya, kecepatan liniernya. Begitu ya. Selanjutnya adalah hukum Newton pada gerak melingkar. Jadi yang memiliki hukum Newton itu tidak hanya pada gerak lurus saja, tetapi untuk gerak melingkar juga ada hukum Newton. Jadi di situ yang berlaku kemarin di slide sebelumnya itu sudah kita bahas gaya yang menyebabkan benda itu bergerak melingkar adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah resultan dari gaya-gaya yang arahnya radial, yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Kemudian gaya yang arahnya ke pusat lingkaran itu bernilai positif, sedangkan yang menjauhi lingkaran itu bernilai negatif. Dan saya tekankan lagi bahwa gaya sentripetal itu arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Untuk rumus gaya sentripetal, gaya sendiri kan simbolnya F. Hukum Newton rumusnya F sama dengan M kali A. Sehingga untuk gaya sentripetal cukup kita tuliskan Fs sama dengan M kali AS. Di slide sebelumnya untuk percepatan sentripetal sudah kita bahas. Besarnya adalah V kuadrat per R atau omega kuadrat R. Sehingga Fs sama dengan M kali AS, AS-nya kita ganti menjadi Fs sama dengan M kali V kuadrat per R atau M kali omega kuadrat R. Di mana Fs adalah gaya sentripetal dengan satuan Newton, kemudian M-nya massa benda, V-nya kelajuan linier, omeganya kecepatan sudut, V-nya kecepatan linier, omeganya kecepatan sudut, dan R-nya adalah jari-jari dari roda tersebut. Selanjutnya akan kita bahas tentang gerak melingkar pada bidang vertikal. Jadi nanti ada dua, gerak melingkar pada bidang vertikal dan gerak melingkar pada bidang horizontal. Pertama kita bahas yaitu tentang gerak melingkar pada bidang vertikal. Saya contohkan di situ di slide-slide sebelumnya tadi kan saya sudah bilang kalau gerak melingkar pada bidang vertikal itu saya contohkan jika kita naik biang lala ataupun putaran roda pada sepeda, entah itu sepeda motor atau sepeda ontel, kemudian mobil, itu kan gerakannya pada bidang vertikal. Nah nanti gaya yang bekerja itu juga gaya Newton, sehingga
untuk gerak melingkar tetap kita gunakan gaya Newton, hanya saja untuk gayanya adalah gaya sentripetal dan A-nya adalah percepatan sentripetal. Dengan perjanjian yang menuju ke pusat lingkaran itu bernilai positif dan yang menjauhi lingkaran itu memiliki nilai yang negatif. Nah, untuk nilai-nilai tegangan tali atau gaya pada gerak melingkar bidang vertikal itu nanti ada posisi tertinggi, posisi terendah, kemudian saat membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus ataupun membentuk sudut tertentu. Jadi untuk posisi di mana dia terletak di mana, maka akan memiliki tegangan tali yang berbeda. Posisi selanjutnya, benda di titik terendah. Yo, kita bayangkan apabila kita naik biang lala, posisi kita di paling bawah kita saat kita mau turun. Nah, T-nya di situ tegangan talinya atau besi yang menghubungkan antara kotak sampai pusat lingkaran itu sebagai T-nya. Lah W-nya kan ke bawah ya. W-nya ke bawah karena menuju ke pusat bumi sehingga menjauhi titik pusat lingkaran itu. Maka W-nya bernilai negatif karena menjauhi titik pusat. Sehingga dari rumus gaya sentripetal tadi. Kemudian yang ketiga, benda pada posisi tegak lurus dengan garis vertikal, yaitu di titik B. Perhatikan, di titik B. Di situ yang menuju ke pusat adalah T dan ada W di situ menuju ke bawah ya. Namun di situ untuk antara T dan W itu kan membentuk sudut 90 derajat ya. Yang harusnya kan T min W cos 90 derajat. Harusnya seperti itu. Kemudian saya contohkan di nomor 4 itu benda pada posisi beta terhadap garis vertikal. Nah, itu di titik P. Sama seperti di titik B tadi bahwa yang menuju ke pusat itu T, kemudian W-nya menjauhi lingkaran, min V cos beta sama dengan M kali AS. Karena itu terletak di tempat yang kita belum tahu sudutnya, maka tetap saya tuliskan di situ cos beta. Berbeda dengan yang di B tadi karena B itu membentuk 90 derajat, nilai cos 90 derajat itu 0, maka ora usah tak tulis. Untuk yang posisi letaknya itu di sembarang tempat tetap kita tuliskan T sama dengan W cos beta sama dengan M kali AS. Anak-anakku, setelah pada slide sebelumnya telah kita bahas tentang tegangan tali pada gerak melingkar lintasan vertikal, di mana ketika sebuah benda, misalnya batu diikat dengan seutas tali, kemudian diputar secara vertikal, atau tadi saya contohkan itu biang lala, maka gaya tegangan tali yang kita rasakan saat misalkan biang lala berada di titik terendah, titik tengah, hingga titik tertinggi itu berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena arah gaya tegangan tali dan gaya berat terhadap sumbu rotasi berubah-ubah di setiap titik sepanjang lintasannya. Lalu bagaimana jika tali itu kita putar secara horizontal? Kalau slide sebelumnya itu gerakannya gini, sekarang akan kita ubah menjadi seperti ini. Nah, dalam lintasan horizontal. Jika kalian pernah melakukannya, tentu tegangan tali yang kalian rasakan di semua titik sepanjang lintasan melingkar adalah sama. Artinya tidak ada perbedaan tegangan tali yang signifikan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan yang nanti Bu Evi berikan ke kalian. Jadi sebuah benda yang bermasa M, misalkan memiliki massa M, diikatkan pada ujung seutas tali
kemudian ujung tali lainnya diputar secara horizontal. Ketika tali diputar, maka benda juga ikut berputar mengikuti lintasan yang dibentuk putaran tali tadi dengan kecepatan linier dan kecepatan sudut seperti nanti akan saya itu di samping saya itu kan sudah ada gambar ilustrasinya ya. Jadi pada kasus itu panjang tali berfungsi sebagai jari-jari lintasan lingkarannya. Seperti tadi kita membahas tentang biang lala, dari pusat sampai kotak itu merupakan jari-jarinya R-nya. Begitu juga pada ini gerak melingkar pada lintasan horizontal, maka tali ini merupakan jari-jarinya. Pada saat benda bergerak melingkar horizontal, di sepanjang titik lintasan komponen gaya yang bekerja dalam arah radial itu berhimpit dengan jari-jari lingkaran, hanya gaya tegangan tali saja. Sedangkan gaya berat atau W itu bekerja tegak lurus terhadap arah radial. Dengan demikian, yang berperan sebagai gaya sentripetal itu hanyalah gaya tegangan tali saja. Berdasarkan hukum 2 Newton yang F sama dengan M kali A, maka persamaan gerak pada keadaan ini dari Fs sama dengan MAS, maka F-nya kita ganti dengan T. Seperti itu. Jadi yang berperan sebagai gaya sentripetal itu hanyalah gaya tegangan tali saja. Nah, ini berdasarkan hukum 2 Newton dari sigma Fs sama dengan MAS, F-nya diganti dengan T saja. Sehingga T itu sama dengan mv kuadrat per R, atau bisa kita uraikan lagi karena V itu ada hubungannya dengan omega, maka kalian bisa menguraikan sendiri. V sama dengan omega kali R, bisa diubah seperti itu. Demikian anak-anakku semuanya tentang pembahasan kita pada hari ini tentang gerak melingkar. Di situ ada gerak melingkar horizontal, gerak melingkar vertikal. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Kalian bisa menerima informasi apa yang Bu Evi sampaikan dengan baik. Apabila nanti ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke Bu Evi ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.